Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifat Lutfi dari kelas 4F dengan NIM 180401883, jurusan D3 Teknik Komputer, Politeknik Harapan Bersama. Di sini saya akan membuat proyek counter maju yang dimulai dari 15 dan akan berhenti di angka 98. Oke, kita langsung dan saya akan menggunakan aplikasi yang bernama LD Micro. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita akan di sini akan membuat sebuah kontak dengan cara mengklik C pada keyboard atau bisa dengan instruksi lalu tambahkan kontak. Kemudian kita tambahkan tone dan TOF dengan cara klik O dan F, atau bisa masuk instruksi lalu tambahkan tone lalu tambahkan TOF. Setelah itu pertama-tama kita ubah dulu, klik 2 kali pada kontak yang pertama kita buat, lalu ubah menjadi name menjadi 1, lalu source menjadi interrelay, lalu beri negasi, lalu klik OK. Pada tone kita klik 2 kali, sama seperti tadi kita beri nama name 1, lalu ubah value-nya delay-nya menjadi 50, klik OK. Lalu klik 2 kali pada TOF, kita ubah namanya menjadi 2, kemudian masukkan delay-nya menjadi 50, klik OK. Setelah itu kita akan menambahkan coil dengan cara klik L pada keyboard atau masuk instruksi lalu insert coil. Setelah itu kita klik 2 kali coilnya, kita ubah menjadi internal relay dengan nama 1, klik OK. Setelah itu kita akan menambahkan CTC atau count circulat dengan cara klik J pada keyboard atau masukkan instruksi insert count circulat. Kita klik 2 kali pada CTC-nya. Kemudian di sini kita akan beri nama 1. Kemudian max value-nya 9. Oke, di sini kita sudah membuat sebuah pengetar yang terdiri dari tone dan TOF atau bisa disebut dengan denyut pulsa. Pengetar ini akan menggetarkan sebuah CTC. Oke. Setelah itu kita membuatkan sebuah room baru dengan cara klik Ctrl V atau bisa ke setting, edit, lalu instruct after. Setelah itu kita akan menambahkan coil sejumlah 4. Nah, kenapa 4? Karena saya akan menjelaskan dari tabel BCD. Kenapa saya menambahkan coil 4? Karena di sini ada 4 BCD atau binary, yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4 di Python. Oke, kita ubah dulu namanya menjadi 1 normal. Oke. Menjadi 2, lalu ini 3, dan ini 4. Oke. Untuk membuat sebuah counter maju, kita memerlukan sebuah equals atau sama dengan cara klik sama dengan di keyboard atau bisa insert langsung ke instruksi lalu insert EQ. Nah, di EQ ini kita akan masukkan value-nya dengan cara melihat tabel BCD yang ada di sini. Karena kita di sini akan memulai angka dari 15, maka kita memulai dari angka satuannya yaitu 5 di sebelah kanan, maka 5 kita lihat value-nya yaitu 1 di Y1 dan satunya lagi di Y3. Kita masukkan. Di sini 0 karena kita masukannya mulai dari 0, yaitu mulai dari 15. Oke. Salah, namanya yaitu C1, lalu ini 0. Kemudian tadi di Y3 sama dengan C1 lalu isikan 0. Kemudian 5 lalu 6. 6 di sini berada di posisi Y2 dan Y3. Y2 dan Y3. Y2 sama dengan ubah menjadi C1,
C1 lalu ubah menjadi 1 tetap. Kemudian Y2 dan Y3. Y2 dan Y2 dan Y3 C1 lalu 1. Oke. Maaf, salah. Yang ini C1 1. Oke. Kemudian 7 di sini adalah Y1, Y2, Y3. Di sini 7 akan memiliki value-nya 2, berarti Y1, Y2, Y3 sama dengan C1 value 2. Oke. Lalu Y2 C1 2 Y3 sama dengan C1 lalu 2. Oke. Kemudian 8 yang berada di Y4. Y4 8 C1 kemudian isi value-nya 3. Oke. Lalu setelah setelah 8 yaitu 9 yang berada di Y1 dan Y4. Y1 dan Y4 4. Oke. Kemudian setelah 9 0 tidak dimasukkan karena tidak ada angka 1 di sini. Karena hanya value yang dimasukkan hanya jika ada angka 1 di PJD tersebut. Lalu berarti kita langsung ke 1 yaitu ada di Y1. Berarti kita langsung masukkannya dengan 6 karena 0 tadi 5. Oke, 6 lalu angka 2 di Y2 dengan value C1 value 7. Kemudian 3 ada di Y1 dan Y2. Y1 dan Y2. C1 8 Y1 dan Y2. Y1 8. Kemudian yang terakhir adalah 4 dan 4 di sini hanya ada di Y3. Y3 dengan C1 masukkan 9. Oke. Ini sudah selesai, kita masukkan membuat yang satuannya. Setelah itu kita membuat room baru Ctrl+V. Oke, setelah itu kita membuat kontak dengan nama 1 lalu output. Oke. Kemudian dengan kontak satu lagi dengan nama 2 output lagi Y4. Y4. Oke. Kemudian kita masukkan OSF one shot filing. Setelah itu kita masukkan coil lagi. CTC dengan klik C. Kita beri nama 2 karena tadi yang di atas sudah CTC1 value-nya sama masih 9.
lalu klik OK. Nah, kita membuat room baru. Sama seperti tadi, kita menambahkan 4 koil. 1, 4. Nah, di sini sedikit berbeda karena tadi udah Y1, Y2, Y3, dan Y4. Kini kita akan mulai dari Y, lanjutkan Y5. 5. Oke. 6. Oke. 7. Oke. 8. Oke. Nah, sama seperti tadi, karena satuannya tadi 5 dan puluhannya 1, karena 15, berarti kita akan memulai dari angka 1, yaitu 1 berada di Y1. Kita masukkan equals dengan mengklik sama dengan. Lalu kita klik C2 ya kali ini. Lalu kita 0. Oke. Lalu setelah 1 kita masukkan 2. 2 itu jadi Y2. Y2 dengan A1. Oke, kemudian 3 yang berada di Y1 dan Y2 dengan maaf ini Y2 ya, sama dengan C2. Lalu yang 4 berada di Y3. 4 di Y3. C2 4 3 dengan value 3. Oke. Lalu 5 dengan value yang berada di Y1 dan Y3. 5 Y1 5 Y1 dan Y3. Lalu 5 setelah 5 6 yang disitu Y2 dan Y3. Y2 ya, maaf Y6 ya di sini Y6 Y6 5 dan Y7 5. Setelah 6 kita masukkan 7 yang ada di Y5, Y6 dan Y7. Y5, Y6, Y7. Maaf ini C2. Y1, Y6, Y5, Y6 value nya 6, Y7 dengan value 6. Y5, Y6 dan kemudian Y7. Y7 C2 value nya jadi 6 ya, 6. Oke, 7 setelah 7 8. 8 yaitu Y4. Y4 dengan value 7, ininya C2. Oke. Kemudian 9 dengan berada di Y1 dan Y4. Y1 8. Maaf Y5 dan Y8.
C8. Kemudian karena sudah selesai, karena seharusnya 0 ini 9 dengan value 9, tapi karena 0 tidak ada angka 1, berarti tidak dimasukkan. Oke. Setelah program seperti ini jadi, maka kita akan membuka sebuah program bernama Proteus. Kita coba di sini. Di sini akan ada dua buah 747, lalu 2 7-sig anode, kemudian satu PIC 6F877. Oke, kita kembali ke LD Micro-nya dulu. Kita akan menyeting pertama MCU parameternya, ubah kristal frekuensinya menjadi 12. Kemudian kita pilih mikrokontrolnya atau PIC yang tadi ada, yaitu PIC 16F877. Setelah itu kita akan memasukkan input Y1, Y2, Y3, dan Y4 dan seterusnya. Kita lihat yang ada di Proteus. Di sini yang pertama ada 33, 34, 35, dan 36. Kita masukkan 33. Oke. Kemudian 34. Kemudian 35. Kemudian 36. Kemudian cek lagi yang di sini 15, 16, 17, dan 18. Salah, maaf. 15, 16, 17, kemudian 18. Oke, setelah itu kita compile. Kita beri nama taruh di counter maju. Oke, berhasil ya, kita compile. Lalu kita masuk ke LD Micro-nya, klik 2 kali pin, kita buka folder, lalu kita buka file tadi kita menyimpannya. Oke, saya simpan di sini. Klik open, lalu klik OK. Kemudian kita start. Oke, dimulai dari 15. Nah, sekarang saya akan menjelaskan supaya agar bisa berhenti di angka 98. Pertama, kita tambah root baru dengan cara ctrl+V. Lalu kita lihat pada tabel BCD-nya. Jika kita ingin masukkan 98, maka kita lihat pertama angka satuan yang ada, yaitu angka satuan 8. 8 berada di angka yaitu Y4. Kita dan 8 Y4, maka kita masukkan di sini yang pertama kontak, lalu kita beri nama Y4 output ya. Oke, Y4. Nah, kemudian untuk puluhannya yaitu 9. 9 berada di angka Y1 dan Y5 dan Y8. Maka kita masukkan di LD Micro-nya 2 kontak. Yang pertama yaitu 5 output pin, kemudian 8 output pin. Oke, kemudian kita menambahkan coil baru dengan nama 2 intra-relay. Oke, kemudian kita tambahkan sebuah kontak baru untuk membaca yang tadi, R2 yang tadi, dengan klik 2 kali, ubah menjadi 2, lalu klik internal relay, lalu beri negasi, klik OK. Kemudian kita compile lagi dengan cara F5. Oke, kemudian kita masuk ke Proteus lagi. Maaf.
Kita start. Kita tunggu sampai 98. Cukup lama ya. Oke, sudah berhenti 98. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.